Halaman 8 di surat Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Mohon penjelasan. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Bagaimana cara Allah memberitakan apa-apa yang kita perselisihkan? Lihat coba, summa ila rabbiukum marji'ukum. Nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, artinya di hari kebangkitan, maka akan dibuka semuanya oleh Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kalau kita sudah di hadapan Allah, Allah akan buka semuanya. Oh, dulu kamu berselisih, yang taslim mengikuti petunjukku dan tuntunan Rasulku itu kamu fulan, sedang kamu ngeyel bergudul. Dulu kamu berdua ini berselisih. Perintah ayatku sudah jelas, farudduhu ilallah war rasul. Tetapi yang mau rujuk, yang mau mengembalikan perselisihan itu, mencari titik kebenarannya dariku dan dari Rasulku, itu fulan kamu. Sedang kamu tetap bergudul ngundeli hawa nafsu. Sampai mati kamu bergudul, ora gelem taslim, ndak mau taslim, ndak mau mengembalikan perselisihan itu. Dan ketika dikembalikan perselisihan kepadaku dan Rasulku, kamu tidak mengikuti apa kataku dan apa kata Rasulku. Maka yang selamat yang ini, yang taslim, mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, ini yang selamat. Sedangkan yang mengikuti hawa nafsunya dalam perselisihan, padahal sudah tampak jelas ayat tentang kebenarannya, hadis tentang kebenarannya, hanya gara-gara mengikuti hawa nafsu sehingga tidak mau taslim di hadapan Quran dan Sunnah, tidak mengikuti ayat, tidak mengikuti hadis sahih. Ya udah, tidak selamat. Ketika di dunia, mungkin orang yang berselisih ini, sing bergudul tidak mau taslim tadi, juga masih merasa benar meski sudah ditunjukkan ayat dan hadisnya. Wis pokoknya ini, pokoknya ini, yo karepku, ini ayatnya, ini hadisnya, ora urusan. Pokoknya ini, itu ketika di dunia orang seperti itu mungkin masih merasa benar. Lah nanti matanya terbelalak ketika sudah sampai di hadapan Allah. Oh, ternyata dulu aku pokok ini ternyata salah besar, menyimpang dari Quran dan Sunnah. Aku tidak mau taslim di hadapan Quran dan Sunnah, padahal sing salah aku, dan ayat juga sudah ditunjukkan kepadaku, hadis sahih juga sudah ditunjukkan, apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul sudah sampai kepadaku. Tetapi gara-gara mengikuti hawa nafsu, aku tidak mau tunduk patuh di hadapan ayat dan hadis sahih. Yang aku ikuti hawa nafsuku, ternyata salah besar, sesat jalan. Di dunianya buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran Quran dan Sunnah. Kebutaan ini, kebutaan mata hati di dunia akan terus berlanjut sampai akhirat. Buta, tidak akan sampai ke surga, tapi diseret ke
ke neraka. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Coba diingat lagi itu ya. Itu kata Allah. Siapa yang di dunia ini mata hatinya buta, tidak mau melihat dan tidak mau mengikuti kebenaran Allah dan Rasul, maka kebutaan mata hati itu akan sampai di akhirat, sehingga dia di akhirat pun tersesat jalan. Di dunia tersesat jalan, menyimpang dari jalan Allah dan Rasul, maka di akhirat, di kehidupan yang abadi juga tersesat jalan. Dia masuk ke neraka, meniti jalan ke neraka, sesat jalan gitu loh. Coba mari diingat lagi itu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Lebih buta wong di neraka kok gitu. Maka kalau berselisih ya, sudahlah, kalau kita betul ngaku beriman pada Allah, mari taslim di hadapan kebenaran Quran dan sunnah Rasulullah. Ikuti itu, terima dengan sepenuh hati. Jangan gundeli egonya. Kalau kita masih gundeli ego, mungkin masih merasa paling benar, sing salah fulan, sing salah fulana. Nanti sampai di hadapan Allah bisa jadi mata kita terbelalak. Oh, ternyata menurut Allah dan Rasul yang salah aku. Salah satu ciri keimanan kita itu, Bapak Ibu, itu mau islah kalau berselisih, mau taslim di hadapan Quran dan Sunnah. Itu ciri keimanan. Kalau berselisih, sudah di hadapan ayat dan hadis sahih, kok tidak mau taslim, maka keimanan kita tanda tanya besar di hadapan Allah. Ya, ada lagi.